Fitri Hamiani Adibah dari SDN 13 Sanggau berperan sebagai observer, dan di sebelah sini ada. Perkenalkan, nama saya Utin Linariata. Saya bertugas di SMP Negeri 10 Sanggau. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Marieti Novita Kurniati. Saya bertugas di SD Negeri 72 Trans Langit. Di sini saya sebagai coaching. Baik, selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu Tin, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Gimana kondisi kelas hari ini, Bu Tin? Lumayan lah, Bu. Sudah sedikit lebih nyaman dari yang kemarin. Baik ya, syukur ya Bu Tin. Baik Bu Tin, hari ini Bu Tin akan melakukan coaching ya Bu? Bagaimana? Sudah siap Bu Tin? Sudah. Baik, kalau sudah siap. Tapi sebelum Bu Tin coaching, saya akan memulai sedikit perbincangan dulu, boleh? Baik. Di sini saya nanti akan berperan sebagai observer yang akan melihat proses coaching Ibu nantinya. Namun sebelum dimulai coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observer ini. Nah, berdasarkan rubrik penilaian yang saya harapkan nanti Ibu bisa memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu adanya kemitraan antara Ibu dengan coachee, kemudian adanya proses kreatif, ya, dan itu adanya potensi menggali kompetensi dari si coachee. Kemudian saya juga berharap nantinya dengan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu, kemudian bisa hadir sepenuhnya bersama coachee, yang intinya nanti Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot sesuai dengan teknik rasa, yang saya harapkan bisa juga menerapkan alur kita dengan baik, yaitu seperti tujuan, adanya identifikasi permasalahan, kemudian menentukan rancangan dari permasalahan, dan tanggung jawab nantinya dari penyelesaian masalah tersebut. Baik, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati proses coaching Ibu kali ini. Baik, Bu Tin, kalau begitu sebelum dimulai proses coaching ini, ada pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu Tin? Oke. Yang pertama Bu Tin, kira-kira nih kompetensi coaching yang mana yang ingin Bu Tin nantinya kembangkan dalam proses coaching ini? Dalam proses coachingnya nanti saya akan mengembangkan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu ya, nanti akan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, yang kedua nih, dari kedua hal tersebut Bu Tin, kompetensi mana sih yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan? Kemudian akan saya kembangkan itu mendengarkan aktif supaya bisa menggali potensi dan kemudian bisa menemukan solusi. Baik. Nah, intinya nih, kira-kira nih indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching. Saya menerapkan alur mereka secara jujur, kemudian menggali ide-ide dari coaching agar dapat menemukan solusi atas permasalahan coaching. Nah, semoga ya Bu Tin dari indikator yang sudah Ibu ingin sampaikan nanti, dari proses kita itu bisa berjalan dengan baik, kemudian juga menemukan ide-ide dari solusi dari coaching bisa tergali dengan maksimal, dan percakapan ini nanti bisa berjalan dengan baik. Baik, hanya itu saja Ibu yang ingin saya tanyakan. Setelah ini silakan Ibu bisa memulai percakapan dengan coaching. Saya berharap proses coaching nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi. Baik, silakan dimulai coachingnya Bu. Sama-sama. Selamat pagi Bu Yati, apa kabar? Selamat pagi juga Bu Ena, puji Tuhan kabar baik. Bu Ena bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Tapi saya amati Bu Yati tadi kayaknya kurang semangat ya. Kalau boleh tahu ada apa ya Bu?
Iya nih Bu Ena, saya sedikit ada masalah, tapi saya bingung mau utarakannya sama siapa. Nah kira-kira Bu Ena ada waktu tidak? Insya Allah saya ada waktu Bu, langsung saja. Mohon maaf sebelumnya Bu Ena jika seandainya saya mengganggu aktivitas Bu Ena ya. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya suka merasa tidak nyaman, kemudian pikiran saya ini juga nggak tenang Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita kali ini? Saya harap saya bisa mendapatkan ketenangan setelah nanti saya bisa berbicara sama Bu Ena. Baik, kira-kira masih ada hal lain yang Ibu dapatkan? Iya Bu, saya juga berharap nanti saya akan mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini. Ya Bu Evi, semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahan masalahnya ya Bu ya. Iya, Jadi permasalahan seperti apa yang ingin Ibu ceritakan? begini Bu Ena, saya ini memiliki salah satu peserta didik yang selalu lupa mengerjakan tugas PR yang saya berikan. Oh begitu, apa alasan peserta didik tersebut lupa mengerjakan PR? Kalau menurut keterangannya, peserta didik ini selalu lupa mengerjakan tugas dengan alasan senang nonton TikTok nih Bu Ena. Jadi dia tuh bisa nonton TikTok hingga larut malam gitu. Oh gitu. Lalu bagaimana tanggapan orang tuanya ketika melihat peserta didik tersebut nonton TikTok hingga larut malam? Jujur saja Bu, saya ini belum pernah menghubungi orang tuanya, belum pernah menanyakan bahwa anak ini selalu tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Tapi saya juga pengen tahu nih Bu, mengapa sih, bagaimana sih hubungan antara anaknya ini dengan orang tuanya saat di rumah? Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira Ibu pernah tidak menyampaikan perkembangan anak tersebut di sekolah kepada orang tuanya? Pernah Bu. Jadi saya ini selama seminggu sekali biasanya saya menyampaikan perkembangan setiap peserta didik kepada masing-masing orang tuanya. Tapi orang tua peserta didik yang bermasalah ini jarang merespon Bu. Jadi apa rencana Bu Yeti selanjutnya? Rencananya saya akan mengajak orang tua peserta didik ini untuk bertemu, kemudian saya akan menanyakan bagaimana solusi yang baik untuk menghadapi masalah yang dihadapi. Itu sebuah rencana. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus ya Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Iya, saya juga akan mengajak peserta didik saya tadi untuk berdiskusi mengenai masalah yang dilakukannya dengan tujuan bersama-sama nanti bisa menemukan solusi yang terbaik. Terus kemudian bagaimana jika perbuatan tersebut terulang kembali Bu? Nanti saya akan mengajak peserta didik saya untuk membuat keyakinan kelas Bu. Jadi setelah membuat keyakinan kelas, saya juga akan membahas konsekuensi apa saja yang akan mereka terima jika mereka melakukan keyakinan kelas itu. Wah bagus ya Bu ya, sangat luar biasa apa yang sudah Ibu rencanakan. Tanggapan saya yang Ibu ambil juga sudah sangat bagus. Saya setuju sekali dengan ide. Baik, syukurlah Bu Ena. Jadi sekarang saya merasa sedikit lega karena jujur saja saya itu takut Bu. Nanti saya takut salah ambil keputusan, salah ambil langkah. Jadi masalahnya bisa tambah lebar. Ya Alhamdulillah ya Bu ya, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Bu Yeti sudah merasa lega. Terus tadi yang sudah Bu Yeti rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Ya baik Bu Ena. Mengenai hal itu, secepatnya saya akan melaksanakan pertemuan bersama orang tua peserta didik dan mengajak peserta didik saya tadi berdiskusi untuk bersama-sama menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, bagus Bu. Silakan nanti Ibu lakukan apa yang Ibu rencanakan. Baik, terima kasih Bu Ena untuk waktunya. Ya, sama-sama Bu Yeti. Semoga sukses ya. Oke, selamat pagi Ibu. Pagi Ibu. Selamat siang Bu Tin. Baik Bu, tadi saya sudah mengamati ya proses dan percakapan Ibu Tin dengan kucing di proses kucing ini. Nah, ada beberapa hal ini nanti yang akan saya sampaikan, tetapi sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu Tin? Boleh Bu. Silakan. Baik. Sebelumnya,
apa yang sudah Ibu Tin lakukan saat proses coaching tadi, dan kira-kira nih indikator mana yang sudah tercapai dari coaching tadi? Pada proses coaching tadi saya sudah menerapkan proses coaching yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sedangkan dari segi indikator yang sudah saya lakukan adalah mendengarkan dengan aktif, mengajukan beberapa pertanyaan berikut. Baik, yang Ibu sampaikan itu memang sudah sesuai dengan catatan saya ya Bu. Jadi Ibu ini sudah menerapkan proses coaching seperti kemitraan. Saat Ibu melakukan percakapan di sini terlihat bahwa merasa setara dan tidak ada perbedaan antara Ibu dengan coaching. Kemudian proses prinsip kreatif. Ibu di sini menggali proses kreatif dari coaching yang akhirnya mengeluarkan berbagai ide terkait permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Nah, kemudian Ibu Tin juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi dari coaching. Dan yang paling penting di sini yaitu Bu Tin sudah menerapkan alur tirta ya Bu, di mana Ibu sudah memulai percakapan dengan tujuan, kemudian adanya identifikasi masalah, rencana tindak lanjut, dan tanggung jawab. Nah, alhamdulillah secara umum Bu Tin sudah melakukan proses coaching dengan baik dan luar biasa. Nah, ada pertanyaan terakhir Bu Tin dari saya. Jadi berdasarkan hasil dari coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Tin kembangkan dari berdasarkan proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh. Baik Bu, kehadiran penuh menjadi harapan Ibu yang nanti lebih bisa dikembangkan lagi ya. Saya berdoa dan berharap nih bisa Ibu kembangkan dan segera memaksimalkan dengan diri Ibu. Saya juga berharap Bu, Ibu bisa tetap berpegang teguh dengan tetap diterapkan terus alur tirta saat proses coaching yang bisa dijadikan bekal untuk Ibu ke depannya. Baik, terima kasih Ibu, semoga bisa berdampak terus untuk Ibu. Terima kasih. Sama-sama.